Ya, pertama-tama pemimpin puja saya hormati para Rama dan Ramani hadir. Saya hormati Bapak Ibu, Saudara, Saudari Sejama, berbahagia, itu harapan saya. Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Merupakan satu kebahagiaan ya, bagi kita semua, terutama saya. Karena ini kali pertama, sepertinya kali pertama ya, diberikan kesempatan untuk Dhamma berdana-dana. Dhamma ya berdana, Dhamma. Ada kan ya, seseorang bisa memberikan dana berupa Dhamma. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, setiap orang ya datang ke wihara tujuannya untuk memperoleh berkah. Dan Guru Agung Sang Buddha menyampaikan, kalau Bapak Ibu sekalian ingin memperoleh berkah, salah satu caranya adalah membimbing diri dengan benar. Itu di Manggala Sutta ya. Jadi ini adalah tugas kita sebagai murid, sebagai orang yang punya keyakinan terhadap Guru Agung, punya kewajiban untuk membimbing diri dengan benar. Kewihara ini juga salah satu cara membimbing diri dengan benar. Ya, jadi nanti kalau misalnya tujuannya kewihara apa, Bante? Membimbing diri dengan benar. Karena disebutkan di dalam pustaka, itu adalah berkah utama. Jadi kita harus ingat ya nasihat pesan Sang Buddha bahwa membimbing diri dengan benar ini sangat penting. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, membimbing diri ya dengan benar ini banyak cara. Jadi Dhamma ini banyak cara. Mana yang cocok dengan saya, mana yang sesuai dengan saya, itu yang harus Bapak Ibu sekalian bisa memilih dan memilah. Selama 1 minggu ya bekerjanya semuanya ya, yaitu sebagai ibu rumah tangga maupun ya kerja di kantoran dan sebagainya, semuanya pasti bekerja. Kemudian mendapatkan hari libur, hari Minggu, suka nggak? Suka. Mendapatkan hari libur, seperti anak sekolah ya, begitu satu Senin sampai Sabtu misalnya, atau sampai Jumat itu belajar terus, kemudian hari Sabtu atau hari Minggu itu mendapatkan libur, senang tidak? Umumnya ketika seseorang mendapatkan hari libur, pergi kemana? Jalan-jalan. Orang pada umumnya. Kalau enggak, waduh, saya mager Bante, tidur aja ini. Ya. Ini selama Senin sampai Sabtu, ya tidak dapat istirahat, jadi saya istirahat saja Bante. Pagi sampai sore. Itu adalah orang pada umumnya seperti itu. Tetapi tidak semua ya. Kira-kira menenangkan diri, merasa rileks itu suatu kebahagiaan apa tidak? Senang sekali.
yang mungkin sebagai karyawan misalnya ditekan oleh atasan selama Senin sampai Sabtu misalnya bekerja keras, kemudian mendapatkan hari libur, tidak mengerjakan sesuatu yang menjadi rutinitas. Dia merasa rileks, merasa istirahat, bisa istirahat dengan nyaman tanpa gangguan. Suatu kebahagiaan tidak? Atau mungkin ketika mendapatkan hari libur ya karena sudah berencana dengan keluarga. Oh, nanti kalau hari libur kita pergi ke satu tempat A. Ini tempat yang lagi booming. Nanti kalau kita ke sana kita mendapatkan kebahagiaan. Karena tempatnya bagus, ya, ramai. Itu merupakan suatu kebahagiaan. Ya. Tetapi ada orang-orang yang memilih ya, oh ini hari libur ya, sebagai umat Buddha ini punya kewajiban membimbing diri dengan benar dengan datang ke wihara. Datang ke wihara suatu kebahagiaan tidak? Suatu kebahagiaan. Jadi sama-sama kebahagiaan tetapi berbeda. Dikatakan orang bijaksana itu mampu mengorbankan kebahagiaan yang kecil, sifatnya kecil, yang sederhana, untuk memperoleh kebahagiaan yang besar. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, ya apa yang saya sampaikan nanti ini orientasinya ke dalam. Nanti kalau misalnya saya memberi contoh itu jangan, oh iya teman saya seperti itu. Kita harus orientasinya ke dalam supaya apa? Mengena dalam batin kita. Apalagi contoh lain mengorbankan kebahagiaan kecil untuk memperoleh yang besar dengan pengertian yang benar. Misalnya berdana, makanan, materi yang dipunya itu bisa tidak membuahkan kebahagiaan. Bisa. Tetapi Bapak Ibu sekalian dengan penuh pengertian, hakikat dari berdana, melepas. Untuk memperoleh apa? Kebahagiaan yang ini adalah salah satu contoh orang bijaksana. Jadi pergi ke wihara, orang bijaksana atau tidak? Sana. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, sebagai umat Buddha punya tanggung jawab terhadap siapa? Berarti terhadap diri sendiri untuk membimbing diri dengan benar. Dengan melakukan kebajikan-kebajikan seperti yang Bapak Ibu sekalian lakukan pada kesempatan hari. Karena waktu itu sangat penting. Waktu, kesehatan ini sangat penting. Kalau tidak ada waktu untuk melakukan kebajikan, wah ini tidak bisa dilakukan. Bapak bantuin nanti kan saya bisa dengar di YouTube. Ada YouTube ya? Ini masuk YouTube enggak? Enggak kan? Enggak apa-apa, berarti nanti saya bisa dengar dari istri saya yang datang ke wihara, atau suami saya yang datang ke wihara, anak-anak saya yang datang ke wihara, dia bisa menceritakan. Berbeda Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Ya. Pernah mendengarkan khotbah Dhamma melalui YouTube? Apa yang terjadi? Sampai selesai atau tidak? Karena saya juga mempraktikkan sendiri, tidak bisa sampai selesai. Ketika kita mendengarkan khotbah Dhamma melalui kanal YouTube misalnya, sangat jarang sekali, apalagi durasinya misalnya 2 jam. Ya, 30 menit saja ogah saja kita mendengarkan. Maunya yang berapa menit? 2 menit. 5 menit. 5 menit sudah terlalu panjang sekali. Ketika kita makanya di story WA itu memang sudah diukur orang ini nyamannya melihat dengan durasi, misalnya kalau di WA berapa menit itu durasinya? Paling maksimal 1 menit ya, ada. Ada kira-kira yang melihat status WA orang lain sampai full. Juga sangat jarang sekali. Lihat sedikit, lewat. Tetapi dengan datang ke wihara seperti ini Bapak Ibu sekalian, paling tidak ini sudah jalan
5 menit lebih mau 10 menit. Memang benar-benar untuk apa? Untuk mendengarkan, tidak melakukan aktivitas yang lain. Ya. Jadi saran saya ketika di rumah misalnya mendengarkan khutbah, walaupun melalui kanal YouTube misalnya, benar-benar ada waktu khusus. Tidak dengan apa? Mengerjakan sesuatu yang lain. Kalau bisa, itu adalah bagian cara kita untuk menghormati Dhamma. Rata-rata kalau di rumah bagaimana? Kalau mendengarkan misalnya siaran YouTube itu sambil mengerjakan yang lain atau tidak? Tidak bisa Bante. Kalau saya meluangkan waktu tidak ada waktunya. Jadi luangkan misalnya 5 menit, nanti lanjut lagi kalau ada waktu lagi. Dengan demikian kita bisa paham apa yang kita lakukan. Misalnya nggak punya waktu 30 menit, oh ini durasinya 30 menit Bante. Ya sudah, 5 menit dulu didengarkan hari ini misalnya, atau sore nanti meluangkan waktu untuk mendengarkan, dilanjutkan lagi sampai seperti itu. Karena kita sadar ya, seseorang itu kalau melakukan sesuatu dengan melakukan hal yang lain tidak akan totalitas. Tidak akan totalitas seperti itu. Ya. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ya, jadi perlu ya saya ingatkan membimbing diri dengan benar, dengan datang ke wihara, ya, mendengarkan khutbah Dhamma ini sangat penting. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, ya. Bahasan Dhamma yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan 8 kondisi dunia. Atau dalam bahasa Pali, Atta Loka Dhamma. Dulu ya. 8 kondisi dunia atau Atta Loka Dhamma. Ada apa saja Bapak Ibu? Yang sering dihadapi oleh manusia, dialami oleh manusia, dialami oleh kita. Ada apa saja? 8 itu ada apa saja? Poinnya ada apa saja? Untung, rugi, dipuji, dicela, tenar, terkenal atau tidak terkenal. Kemudian yang terakhir, satu pasang apa? Suka, duka. Suka dan duka, bahagia dan menderita. 8 kondisi dunia ini, pernah tidak ada orang yang tidak mengalami? Semua orang pernah mengalami yang namanya dipuji. Ya. Kalau kita tidak hati-hati, tidak mengerti bahwa ini satu masalah, misalnya dipuji dan dicela misalnya. Satu masalah, jadi Atta Loka Dhamma kalau saya Bapak Ibu sekalian memahami satu masalah yang harus apa? Disikapi dengan bijak. Kalau Bapak Ibu sekalian apa? Menganggap apa? 8 kondisi dunia itu. Masalah atau tidak masalah? Dipuji jadi masalah tidak? Bante dipuji itu bahagia kok. Kalau tidak hati-hati juga jadi masalah. Jadi 8 kondisi dunia ini harus benar-benar kita pahami supaya apa? Supaya
ketika kita menghadapi, mengalami sendiri itu bisa, hati itu bisa tenang. Di Manggala Sutta yang lain apa? Berkaitan dengan Ataloka Dhamma. Meskipun disinggung oleh hal-hal dunia, batin tak. Ini adalah Ataloka. Nasihat Sang Buddha untuk apa? Supaya batin ini tetap tenang. Kalau kita dipuji, muncul kebahagiaan tidak? Betul. Tapi kalau anggapan kita bahwa pujian ini, wah milik saya ini pasti akan eksis terus, itu akan mendatangkan masalah. Begitu juga dicela. Muncul penderitaan tidak? Muncul penderitaan. Ketika celaan datang, apa yang terjadi? Saya dicela, saya maunya ini supaya cepat pergi. Ya walaupun memang esensinya memang tidak kekal. Muncul penderitaan juga. Jadi saya menganggap bahwa Ataloka Dhamma ini adalah satu masalah apabila tidak disikapi dengan bijak. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau menghadapi masalah ini harus bagaimana? Cari jalan keluarnya. Menggunakan apa? Menggunakan apa? Alat dhamma. Jadi seperti Pancasila Buddhis, itu adalah alat dhamma yang harus kita gunakan saat kapan? Saat kita bersinggungan dengan hal-hal yang mengondisikan kita untuk melakukan. Kita menggunakan alat itu dengan sebaik mungkin. Misalnya saya kasih contoh, tidak berbohong misalnya. Orang akan terampil untuk tidak berbohong ketika kondisi untuk berbohong itu tidak ada. Tapi ketika kondisi berbohong itu ada, mampu tidak kita menggunakan alat dhamma ini untuk menjaga diri. Ini adalah esensi dari latihan. Oke, seseorang akan mudah melatih untuk tidak berbohong ketika baik-baik saja. Kondisi untuk bersih. Tapi ketika orang tersebut menghadapi kondisi untuk berbohong, artinya, kita menghadapi kondisi untuk berbohong, bisa tidak melakukan itu? Ini kadang-kadang yang tidak kita perhatikan. Alat dhamma ini tumpul. Makanya jangan heran ya, orang yang kelihatan kewihara terus, kelihatan aktif, juga belum tentu bisa menggunakan seterampil mungkin dirinya. Benar tidak? Alat yang seharusnya kita asah, yang harusnya kita gunakan ketika kita bersinggungan, tetapi ketika kita berhadapan dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan kita bohong misalnya. Nah, artinya namanya tumpul. Pernah nggak mengalami? Sering kita mengalami dalam kehidupan. Karena apa? Kita tidak tahu menggunakan dhamma ini sebagai penjaga kita. Makanya semboyan, semoga semua makhluk berbahagia, ya lewat begitu saja di dalam kehidupan kita. Nanti sudah di jalan macet dan sebagainya, udah kelihatan itu, ya seperti apa ya karakter kita sebagai manusia. Nanti ketika kita sudah bersinggungan, mungkin di dalam masalah ini kalau Bante menjelaskan dipuji dan dicela itu adalah hal biasa. Tetapi bisakah seseorang itu tetap tidak goyah batinnya, menyikapi dengan bijak ketika pujian, celaan terutamanya, itu ketika itu datang. Pada umumnya ketika celaan datang, yang terjadi apa? Oh, saya tak pantas orang itu mencela. Reaksi batin kita akan
Sebaliknya. Umumnya apa kalau kita dicela? Kalaupun salah misalnya, apa yang balas? Terutama balas dulu. Saya balas loh Bante, masa saya dikalahkan seperti ini? Tidak mau. Walaupun benar kenyataan seperti itu. Pernah tidak seseorang itu, kalau memang sesuai dengan apa yang dikatakan dari, ya memang saya seperti itu. Nah, tetapi sangat. Nah, atau agama ini kita harus pahami Bapak Ibu sekalian. Sebagai apa? Sebagai hadapi dengan bijak. Ya, sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari yang namanya dipuji, nama baik, sebagainya itu ya sebuah kebahagiaan. Kalau tidak hati-hati, kan pernah tidak melihat orang mungkin bekerja keras kemudian kaya dengan materi, kemudian redup. Apa yang terjadi? Stres. Karena apa? Ketika disinggung oleh hal-hal duniawi ini, batinnya goyah. Dipuji, ikut senang, menganggap senang ini, anggap apa yang didapatkan ini akan bertahan menjadi milik dia. Tapi dia tidak tahu bahwa apa yang didapatkan ini akan redup. Apa kira-kira alat dhamma yang pantas untuk menyikapi 8 kondisi dunia? Berkaitan dengan dipuji, dicela, kenal dan tidak terkenal. Kemudian apa? Dan sebagainya, ada 8. Suka duka. Yang pertama, alat dhamma yang harusnya kita renungkan adalah berkaitan dengan hukum karma. Hukum karma. Bahwa manusia ini mewarisi kamanya sendiri. Sebagai pewaris karma. Kalau kita berpikir seperti itu berarti menderita dan tidak menderita itu sebenarnya walaupun dari orang lain gitu akibatnya, tetapi sebenarnya diri sendiri yang membuat kita karena tidak tahu ada hukum karma yang bekerja. Seperti itu. Misalnya dicela. Ketika kita dicela menderita tidak? Menderita. Tetapi kalau kita melihat dari berbagai sisi, misalnya salah satunya karma, orang yang mencela kita itu dia sedang apa? Membuat karma buruk. Bapak Ibu sekalian kalau melihat dengan sisi ini berarti oh saya sedang memetik karma buruk yang lama. Rasanya tidak ada permasalahan. Itu kalau bisa menyikapi dengan bijak. Tapi kalau nggak bisa apa yang terjadi? Oh, mau saya kalau dicela, terus saya lawan. Harusnya karma buruk yang lama itu sudah berbuah. Sudah kalau bahasa umumnya hutang kita sudah lunas. Sama misalnya ada yang dengan apa? Merespon, mencela balik dan urusan. Kalau kita mengaitkan, ini juga bisa kita kaitkan dengan yang ditipu misalnya. Dengan pemahaman apa? Hukum karma. Ini adalah alat dhamma. Alat dhamma sebagai dasar yang harus kita pahami. Apapun yang terjadi terhadap diri saya adalah merupakan warisan. Menderita dan tidak menderita itu karena apa? Karena diri sendiri. Seperti itu. Ini adalah alat dhamma yang pertama. Untuk menyikapi apa? Ataloka dhamma. 8 kondisi dunia. Kemudian yang kedua, alat yang kedua yang bisa kita gunakan untuk berkaitan dengan berubah.
Jangankan pujian celak. Pandangan kita terhadap penderitaan itu pun akan. Ada nggak orang yang menderita? Ini saya amati Bapak. Misalnya ada keluarga ditinggal orang yang ini menurut pengamatan saya. Pertama kali ditinggal, meninggal. Apa yang terjadi? Derita tidak? Tetapi nanti sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Luntur enggak menderitanya itu? Tidak tetap. Pandangan kita terhadap apa? Terhadap penderitaan itu. Atau contoh mudahnya, orang punya mobil baru. Orang punya mobil baru. Apa yang terjadi? Siapkan, hati-hati. Tetapi nanti mobil ini sudah 10 tahun, 20 tahun, apa yang terjadi? Rempet orangnya enggak apa-apa. Egonya enggak akan terpengaruh. Tetapi ketika masih 1 minggu, 2 minggu, wah. Tapi biang keroknya apa? Biang kerok dari penderitaan itu apa? Kalau dengan orang apa kaitannya? Dengan orang itu karena hubungan. Ada hubungan, ada hubungan emosional terutama. Membuat kita, misalnya sebagai keluarga punya anak, pukullah anak tersebut. Bagi orang tua bagaimana? Tapi orang yang memukul ini memukul anak orang lain. Sama enggak kemarahannya? Sama. Ini harus kita renungkan Bapak Ibu sekalian. Berkaitan dengan batin, dengan batin kita yang harus perhatikan. Nah, jadi alat dhamma yang kedua adalah berkaitan segala sesuatu yang berkondisi berubah, mengalami perubahan sesuai dengan kondisi. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, alat dhamma yang ketiga berkaitan dengan anatta. Pandangan tentang, kalau anatta itu berarti kan tidak adanya diri ya dalam bahasa Indonesia. Tetapi lawannya apa? Ada diri. Ini memang pandangan ini memang sangat susah untuk dipahami, pandangan tentang anak. Tetapi paling tidak kita sebagai umat Buddha, secara intelektual, secara pengetahuan kita, walaupun prakteknya amat dicela. Kalau ada pandangan tentang diri, menderita tidak? Saya yang dicela, saya yang dikalahkan, saya yang dirugikan karena celaan ini. Tetapi kalau kita memahami paling tidak secara intelektual, misal, oh iya, Sang Buddha mengajarkan ada anatta yang juga harus kita tembus, yang harus kita pahami dalam praktek kehidupan sehari. Marah tidak ketika begitu celaan datang tidak akan marah. Karena apa? Pandangan tentang dirinya, alat damanya itu dipakai. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, alat-alat dhamma ini kita gunakan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai tumpul. Kalau tumpul siapa yang celaka? Diri sendiri yang celaka. Banyak sekali alat dhamma yang harus kita gunakan. Untuk apa? Untuk kebahagiaan kita. Untuk bebas dari penderitaan. Kasih. Alat dhamma tidak. Untuk apa? Mengatasi kemarahan. Masalah kemarahan dan jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, Ataloka Dhamma ini sering kita
puji, dicela, terkenal dan tidak terkenal, untung dan rugi, kemudian suka dan duka. Ini sering kita jumpai, sering kita alami, sering kita jumpai. Bagaimana kita menyikapi? Sikapilah dengan bijak. Walaupun itu bersinggungan dengan kita, datang, kita mengalami sendiri, tetapi kita mencoba untuk batin ini supaya goyah, tidak terseret. Dengan apa? Dengan alat dhamma hukum. Dengan alat dhamma berkaitan dengan anicca, dukkha, berkaitan dengan anatta. Jadi sebenarnya satu masalah itu tidak. Satu masalah itu datang karena apa? Kita itu menginginkan kenapa sih ini terjadi? Saya itu harapannya kenapa? Satu masalah datang itu karena apa? Ya, saya tidak tahu, paham enggak? Ya, jadi sangat penting Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Jangan sampai ketika kita sudah bersinggungan dengan kondisi-kondisi yang kita seharusnya bisa menjaga diri kita dengan alat dhamma, yang terjadi malah sebalik. Kita tidak bisa membentengi diri, kita hanyut, kemarahan muncul, dan lain-lain muncul dalam kehidupan. Sama pasangan kira-kira memungkinkan tidak? 8 kondisi dunia ini muncul, sangat memungkinkan. Ya, sebagai keluarga, ya, sama pasangan memungkinkan nggak 8 kondisi dunia ini muncul? Dengan pasangan sendiri misalnya, dengan anak misalnya, dengan orang tua misalnya. Ini belum lagi kalau diharam, nanti mungkin sebagai pemilik perusahaan terhadap karyawan misalnya, atau pemilik toko terhadap karyawannya juga memungkinkan untuk muncul. Nah, dengan demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tidak ada alasannya, wah nanti Bante kalau saya praktek itu di wihara lah, di luar itu udah beda lagi. Setiap hari kita bisa mempraktekkan dhamma. Benar kan? Karena berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan batin kita. Berkaitan dengan diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesabaran dengan diri sendiri. Nanti jangan berpikir, nanti Bante kalau ada retret saya baru latihan lah, kalau enggak ya bebas dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, 8 kondisi dunia ini sangat penting untuk kita paham. Paling tidak tahu, oh ini loh dipuji dicela. Pasti datang saya alami. Tidak ada orang yang bisa terhindar. Kalau terkenal dan tidak terkenal juga akan datang. Nah, saya dan berkaitan dengan untung dan rugi juga sama akan datang, akan menghampiri saya. Mungkin sedang mengalami juga. Berkaitan dengan suka dan duka juga sama akan menghampiri saya. Nasihat Sang Buddha apa? Ketika ini bersinggungan dengan kita, tetap waspada menggunakan alat dhamma itu sebaik mungkin. Seperti hukum kama, anicca, dukkha, dan anatta itu kita gunakan sebaik mungkin. Kalau kita praktekkan benar-benar Bapak Ibu dan saudara-saudari sekali, ada tidak masalah? Tidak ada. Akan ringan. Hidup kita akan ringan. Bebas. Batin kita akan bebas. Dipuji ya silahkan, itu mungkin dampak dari perbuatan baik saya. Dicela, ya itu mungkin dampak dari perbuatan buruk yang lampau, mungkin yang harus saya alami. Ringan, batin ini merasa bebas. Tetapi kalau tidak ada pemahaman ini, yang terjadi apa? Waduh, marah. Padahal Sang Buddha sendiri
beliau berpesan ya, kemarahan itu, orang yang marah juga bukan mempraktikkan dhamma. Tidak sedang mempraktikkan dhamma. Bahkan orang yang marah yang sedang mempertontonkan dirinya di hadapan orang banyak. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, saya sebenarnya pengen panjang lebar. Tapi waktunya tidak memungkinkan. Semoga ya, sebagai umat Buddha terus berperhatian, berusaha untuk membimbingnya diri dengan benar dengan menggunakan alat-alat dhamma yang yakini. Untuk apa? Untuk menjaga diri kita terbebas dari. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.